Halo guys, perkenalkan nama saya Febrianti Sukwauda dengan NIM 2414201113. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan. Ayo. Definisi sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan suatu sistem di mana terjadinya proses penyimpanan atau penyaringan darah sehingga terjadinya darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan. Kita masuk dalam anatomi sistem perkemihan. Yang pertama, ginjal, yang kedua uretra, yang ketiga kandung kemih. Kita masuk dalam ginjal, pembahasan. Ginjal terletak di bagian belakang covum atau abdominalis. Ciri-ciri sistem perkemihan anatomi yang pertama ginjal adalah berjumlah 2. Yang pertama, berbentuk seperti kacang. Yang kedua, ginjal kiri lebih besar dari yang kanan. Kita masuk dalam struktur makroskopis ginjal. Yang pertama, korteks. Korteks terbagi 3 bagian. Yang pertama, tersusun dari tubulus. Yang kedua, mengandung glomerulus. Yang ketiga, tempat proses penyaringan darah. Bagian kedua, medula. Medula itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, terdiri dari piramida ginjal. Yang kedua, puncaknya disebut papilla renalis. Kita masuk dalam bagian yang ketiga, pelvis renalis. Menjadi 2 bagian. Yang pertama, perluasan ujung uretra. Yang kedua, tempat penampungan urin sebelum ke kantung kemih. Kita masuk dalam struktur mikroskopis ginjal. Unit fungsional ginjal adalah nefron. Terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, glomerulus. Yang kedua, capsula Bowman. Yang ketiga, tubulus contortus proximal atau TKP. Yang keempat, lengkung Henle. Yang kelima, tubulus contortus dista atau TKD. Kita masuk dalam bagian vaskularisasi ginjal. Yang pertama, aliran darah atau aorta abdominalis. Turun ke bawah, arteri renalis. Selanjutnya, arteri interlobaris. Setelah itu, arteri arcuata, glomerulus, vena renalis, dan vena cava inferior. Bagian B adalah uretra. Lapisan dinding uretra terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama, dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa. Yang kedua, lapisan tengah atau lapisan otot polos. Yang ketiga, lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltis yang mendorong urin masuk ke kandung kemih. Ketiga atau C, kandung kemih. Fasika urinaria memiliki kemampuan untuk mengembang dan mengempis. Terletak di belakang simfisis pubis dalam rongga pinggul. Fasika urinaria berbentuk kerucut di mana dikelilingi oleh otot-otot yang berhubungan dengan ligamentum. Yang pertama, kapasitas 400 sampai 600 mili. Yang kedua, lapisan. Lapisan menjadi 4 bagian. Yang pertama, bagian peritoneum. Yang kedua, muscularis. Yang ketiga, submukosa. Yang keempat, mukosa. Kita masuk di bagian D adalah uretra.
Uretra biasa disebut sebagai saluran sempit yang memiliki pangkal pada fisika urinaria yang berfungsi menyelutkan air kemih keluar. Terbagi menjadi tiga. Laki-laki 13,7 sampai 16,2 cm. Sedangkan wanita 3,7 sampai 6,2 cm. Memiliki sfinkter. Kita masuk di bagian kedua, fisiologi sistem perkemihan. Yang pertama, fungsi ginjal. Fungsi ginjal terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, mengatur volume cairan. Yang kedua, mengatur elektrolit. Yang ketiga, mengatur asam-asam basa. Yang keempat, ekskresi sisa metabolisme. Yang kelima, fungsi hormonal atau renin dan eritropoietin. Filtrasi glomerulus. Faktor yang mempengaruhi adalah tekanan osmotik, tekanan hidrostatik, perbedaan konsentrasi protein. C. Pembentukan urin terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, filtrasi. Yang kedua, reabsorpsi. Yang ketiga, sekresi. Glomerulus berfungsi sebagai ultrafiltrasi pada sampai Bowman yang selanjutnya berfungsi menampung hasil filtrasi dari glomerulus. Di tubulus terjadi penyerapan kembali saat yang disaring pada glomerulus. Residu akan diteruskan pada piala ginjal yang selanjutnya menuju ke ureter. Nomor 4 atau biokimia sistem perkemihan. Produksi urin yang pertama 113 sampai 141 liter darah disaring per hari. Yang kedua 0,9 sampai 1,9 liter urin dihasilkan. Sedangkan komposisi urin yang pertama 95% air, yang kedua urin, yang ketiga kreatinin, yang keempat elektrolit, yang kelima pigmen, yang keenam hormon. Sedangkan sifat urin, sistem urin terbagi menjadi 5. Yang pertama 1500 cc sampai 24 jam. Kedua warna kuning, yang ketiga bau khas, yang keempat BJ 1.015 sampai 1.020. Yang kelima pH 6. Nomor 5, gangguan sistem perkemihan terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama intersitas, yang kedua ISK, yang ketiga inkontinensia urin, yang keempat obstruksi saluran kemih, yang kelima sindrom nefrotik, yang keenam sindrom nefritik, yang ketujuh gagal ginjal. Yang keenam pencegahan dan pengobatan. Pencegahan dan pengobatan terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama sistitis interstisial atau radang kandung kemih kronis. Pencegahannya adalah hindari makanan pedas, kafein, alkohol, pemanis buatan, dan kelola stres. Yang kedua, infeksi saluran kemih atau ISK. Pencegahannya rutin senam kegel dan jaga berat badan ideal. Pengobatannya bladder training, obat antibiotik, antikolinergik, atau operasi pada kasus berat. Yang keempat,
obstruksi saluran kemih, pencegahannya adalah cukup minum air dan periksa prostat secara rutin atau pria atau lansia. Pencegahan atau pengobatan, kateter, garis miring, stent, hancuran batu atau operasi. Yang kelima, sindrom nefrotik. Pencegahan sindrom nefrotik adalah kontrol diabetes dan hipertensi, sedangkan pengobatannya steroid, diet, reda garam, dan diuretik untuk mengurangi edema. 6. Sindrom nefritik. Pencegahannya segera obati infeksi tenggorokan atau kulit. Pengobatan, obat tekanan darah, antibiotik bila perlu, serta pembatasan cairan dan garam. Sedangkan nomor 7, gagal ginjal. Pencegahannya kontrol gula darah dan tekanan darah, hindari penggunaan NSAID jangka panjang. Cara pengobatannya terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, gagal ginjal akut, itu diatasi penyebab utama. Yang kedua, gagal ginjal kronis, hemodialisis atau cuci darah. Kesimpulan, sistem perkemihan merupakan sistem penting yang berfungsi menjaga keseimbangan tubuh atau homeostatis melalui proses pembentukan dan pengeluaran urin. Sistem ini terdiri dari ginjal, uretra, kandung kemih, dan uretra yang berbagi secara integrasi. Ginjal sebagai organ utama berperan dalam proses filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi, serta mengatur keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam-asam tubuh. Gangguan pada sistem perkemihan dapat berdampak serius terhadap kesehatan, sehingga diperlukan pencegahan dan penanganan yang tepat untuk menjaga fungsi sistem perkemihan tetap optimal. Oke guys, sekian dan terima kasih. Bye-bye.